Jadi hanya sebuah bentuk ikhtiar saja, Pak. Kita makan hanya sebagai bentuk ikhtiar. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Kita minum obat hanya sebagai bentuk ikhtiar. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Begitu pula ketika kita memiliki jimat, memiliki amalan, memiliki wafat, ya. Wafat, jimat, amalan itu hanya sebagai bentuk ikhtiar kita, tapi yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Itu kalau kita tinjau dari segi teologisnya, dari segi akidah. Kalau kita tinjau dari segi fikihnya, ini pun sudah kita jelaskan. Ada jimat yang diperbolehkan, ada jimat yang tidak diperbolehkan. Kalau kita tinjau dari segi adab, maka benar diperbolehkan menggunakan jimat yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Akan tetapi jangan sampai kita tidak punya adab dengan jimat tersebut. Jimat yang diperbolehkan kan yang isinya nama-nama Allah, nama-nama Nabi, bahkan nama-nama malaikat, ya. Doa-doa dan sholawat. Terkadang kita lupa itu jimat kita pakai apa? Kita bawa ke kamar mandi tuh. Kita taruh di dompet, kemudian dompetnya kita taruh di pantat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Menghadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya, itu semua sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tersebut, yaitu dosa besar yang kedua. Apa dosa besar yang kedua? Yaitu qatlun nafsi, atau melakukan pembunuhan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa dalil-dalilnya? Dalil Qur'annya, dalil hadisnya. Kemudian bagaimana hukum pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan? Apakah harus dikisos? Apakah harus membayar diat? Kemudian kalau membayar, berapa bayarannya? Dan dengan apa membayarnya? Nah, sebelum saya menjelaskan itu semua, maka di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah terjadinya pembunuhan. Ini dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memiliki seorang istri yang bernama Siti Hawa. Sebenarnya namanya Hawa saja, ya. Siti ini singkatan dari Sayyidati. Tapi karena lidah Indonesia susah nyebut Sayyidati, maka disingkat jadi Siti. Nah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Sebenarnya namanya nggak ada Sitinya, Khadijah, Aisyah, Fatimah, ya. Tapi kemudian untuk menghormati kita pakai Siti atau Sayyidati. Nabi Adam memiliki seorang istri bernama Siti Hawa, kemudian memiliki 4 orang anak, Qabil, Habil, Iklimah, dan Habuza. Sekali hamil langsung melahirkan 2, Pak. Siti Hawa pertama kali hamil, maka langsung lahir 2, Qabil dengan Iklimah. Hamil yang kedua, begitu pula langsung melahirkan 2 orang, Habil dan Habuza. Qabil ini laki-laki, Iklimah perempuan. Habil itu laki-laki dan Habuza adalah perempuan. Singkat cerita, 4 orang anak Nabi Adam ini tumbuh dewasa dan sudah saatnya dinikahkan. Tapi Nabi Adam bingung, ini mau ngawinin nama siapa? Karena manusia ketika itu baru 6 orang, Pak. Nabi Adam, Siti Hawa, dan 4 orang anaknya. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Adam untuk mengkawinkan silang anaknya, ya. Jadi yang lahirnya bareng itu tidak boleh dinikahkan. Tadi Qabil lahirnya dengan Iklimah, Habil dengan Habuza, maka disilang. Dijodohkanlah Qabil dengan Habuza, perempuan yang tidak cantik. Sementara Habil dijodohkan dengan Iklimah, perempuan yang sangat cantik jelita. Akhirnya apa? Qabil tidak terima dan protes pada Nabi Adam, wahai ayahku, ini tidak adil. Mengapa aku dijodohkan dengan perempuan yang tidak aku suka, yang jelek? Sementara si Habil kenapa dijodohkan dengan wanita yang sangat cantik? Padahal kan dia saudara kandungku, lahirnya bersama denganku. Kenapa aku tidak dengan Iklimah saja? Proteslah si Qabil. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Adam agar Qabil dan Habil melakukan sebuah sayembara, sebuah perlombaan. Watslu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Nabi Adam, ayo Qabil Habil, ayo aku adakan perlombaan. Siapa yang memenangkan perlombaan tersebut, maka dia yang berhak untuk mendapatkan iklimah. Akhirnya apa? Kata Nabi Adam, hei Qabil, keluarkanlah sedekah dari hasil pertanianmu, karena engkau adalah seorang petani. Dan wahai Habil, keluarkanlah sedekah dari hasil ternakmu, karena engkau adalah seorang peternak. Siapa orang di antara kalian yang sedekahnya diterima oleh Allah, maka dia yang berhak untuk mendapatkan iklimah.